Sedangkan gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau menurut gua, lu kalau emang mau terjun di bisnis, di usaha kayak gini, nggak usah takut. Mau di bidang apapun itu nggak usah takut, yang penting lu yakin sama diri lu bahwa diri lu tuh mampu. Halo guys, balik lagi di channel gue Ahmad Husaini Satria. Nah, di video kali ini gue ada sesi podcast ala-ala gitu, ala-ala Om Didi Komputer. Nah, bagi kalian yang belum tahu dia itu siapa, perkenalkan mungkin gue kenalin dulu ya. Dia ini namanya Jimmy. Pas kita ngobrol, itu ternyata dia udah sesuatu guys, punya bisnis. Penasaran kan bisnis dia apa? Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa selalu support selalu channel gue dengan cara klik tombol subscribe di bawah, tekan juga lonceng notifikasinya biar kalian jangan ketinggalan kalau ada video terbaru dari gue. Oke? Oke nih guys, tanpa berlama-lama, mari kita grebek nih kan, kita kayak Jimmy ini nih. Siapa tahu bisa ada yang kita kupas, kita gali dari dia. Kan lumayan guys kalau kita dapat ilmunya gitu kan, ilmu pembisnis gitu loh. Oke nih, Jim, kakak mau tanya, Jimmy awal mulainya terjun ke bisnis ini kenapa sih, gimana cara itu? Kayak kan dulu bukan Jimmy kerja ya, terakhir kakak tahu ya, Kerja benar. itu gimana sih Jim awal mulanya? Kita mungkin teman-teman juga pengen tahu nih di luar sana, kenapa sih memberanikan diri dari yang tadinya kerja kan enak kan, udah karyawan gaji tetap gitu kan. Jadi awal mula gua terjun di bisnis, jadi gua tuh terjun di bisnis usaha perikanan ya. Jadi, Oh, perikanan, ya, ikan apa tuh Jim? ikan koi. Oh, ikan koi. Jadi pertama kali gue terjun itu karena gue tuh suka, ngeliat ikan hias ya kan. Sampai dari situ masalah penjualan, masalah produksi, atau masalah pembesaran pun gue dari situ berpikir gimana caranya barang produk yang gue miliki dari satu wilayah bisa ke wilayah lain, gimana caranya. Ternyata kalau dipikir-pikir kan itu sulit, ternyata enggak lah. Setelah itu gue pikir-pikir semua pun bisa. Karena apa? Karena kalau kita ada niat ya nggak mungkin nggak bisa gitu. Ya bener banget tuh guys, jadi kalau misalnya apa-apa ya, kita melakukan sesuatu hal, apalagi sesuatu hal yang baru, itu harus didasari dengan niat yang kuat, bener nggak Jim? Betul banget. So, lanjut Jim. Nah terus, dan mungkin buat saya pribadi atau buat kalian semua gitu kan ya, kalian nggak usah takut di dalam terjun apapun, itu pasti ada proses. Ya bener banget guys, jadi kalau apa-apa mungkin ya, kayak kita mau terjun ke dunia, mungkin ke apa sih, kayak Jimmy itu kan, ke perikanan kayak ikan hias gini, ke fashion lah, ke apa kalau mau buka usaha atau bisnis, itu jangan pernah takut kali Jimmy, jangan ragu-ragu gitu untuk mencoba hal baru. Itu benar. Terus gimana tuh Jim, lanjutan dari itu? Kalau masalah proses ya, kalau proses itu nggak mungkin nggak seril langsung toh cepret kita sukses, kita Iya sukses, benar. enggak lah. Pasti ada gagal, cuma dari satu gagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Iya benar. Jadi kalau kalian berprinsip gua jatuh ya udah, itu nggak bakal bangkit, nggak bakal maju gitu. Tapi kalau kalian berprinsip, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalian tuh berjanji dengan diri kalian sendiri bahwa gua tuh bisa, bahwa gua tuh mampu. ya tanamin ke diri sendiri, Iyalah. yakinin diri sendiri Yakinin bahwa diri sendiri. diri kita itu mampu gitu melakukan Betul. hal itu gitu. Betul. Oke, terus Jimmy kalau boleh tahu nih udah berapa lama sih, kan kita terakhir kali ketemu Jimmy kan masih kerja kan, belum Iya, masih kerja. belum buka bisnis ini guys. Jadi dulu tuh pas gua sama Jimmy terakhir ketemu kan tahun kemarin ya, udah berapa bulan itu dia masih kerja, dan sekarang ya baru ngobrol lagi ternyata udah punya bisnis ini gitu loh. Itu gimana sih Jim, maksudnya kok bisa gitu? Ini ada turun temurun dari orang tua atau dari atasan keluarga besar, atau emang kemauan sendiri atau gimana? Enggak sih, jadi sebenarnya itu kalau dari keluarga kan, ya emang keluarga juga petani, cuman kayak petani ya udah petani, kita hanya berproduksi, perkembangbiakan, dijual pun dari wilayah ke wilayah juga gitu. Cuman kalau pribadi gua, sampai gue berani gambling terjun di dunia bisnis, sampai gue yakinin bahwa dunia bisnis ini keras gitu. Target pasar Jimmy itu kemana? Maksudnya kayak Jimmy jual tuh ke pasar-pasar kah, atau ke online, atau emang ada distributornya gitu atau gimana? Nah untuk masalah penjualan sih, pertama gue penjualan itu gimana caranya gue nyari customer ya Itu kan? dengan cara gimana tuh? Gue main, karena zaman sekarang udah canggih, gue memanfaatkan zaman yang sekarang lewat teknologi. Gue main di online. Oh, main online. Jadi Main online. jadi kalau misalnya kita buka usaha, kita kemana aja guys, kita ke online, kita Betul. mungkin door to door, Door to door. atau ke pasar. Jadi kita emang itu lah prosesnya gitu kan, karena Betul. prosesnya bener kata Jimmy tadi, nggak bakal ngetin hasil gitu. Betul. Terus lanjutnya gimana tuh?
Nah, gua dari situ gua nyari gimana caranya nyari customer. Gua punya barang, gak punya customer sama aja bingung dong, ya Iya kan? betul. Sedangkan kita punya customer, gak punya barang, sama aja bohong. Iya, gitu kan? bener. Gitu. Jadi kita harus imbang, ya kan? Dalam bisnis ini kita harus imbang, gitu kan? Mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Gitu aja lah kalau masalah. Ya, jadi bisnis. tahu yang diprioritaskan yang mana gitu kan. Gitu. Terus kita juga harus tahu gimana cara menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran Nah, gitu. betul Kurang lebih banget. kayak gitu guys. Betul Gitu. banget. Nah untuk bisnis itu udah berapa lama sih Jim? Kok kayaknya kita baru ngeliat kemarin gua guys, jujur ya, gua ngeliat itu update ikan-ikan hias itu kayak baru-baru kemarin ini loh gitu. Jim, itu udah berapa lama deh? Sebenarnya itu usahanya itu gua terjun di dunia usaha itu, dunia bisnis itu udah hampir 8 bulan. Berarti Cuma- udah lama juga ya? Lumayan lama, cuman baru gua publikasikan di 4 bulan yang inilah. Oh 4 bulanan ini. 4 bulanan Oke, ini. oke, oke. Setelah penjualan gua tuh sampai keluar kota, atau mungkin belum ya kalau keluar negeri ya. Wih, Mungkin amin ya. mungkin kan? kami nyusun ya guys, Amin, doain amin, aja ya. semoga. Sampai keluar negeri gitu Ya kan. amin. Mungkin kalau kayak keluar kota gitu, Pulau Jawa pun pernah gitu kan. Kalau Jawa itu kemana? Kita main ke apa Samarinda atau mungkin Kalimantan. Kalimantan. Kita ke Kalimantan. Bahkan kita pernah barter sama orang Kalimantan, jadi dia ngasih arwana, gua ngasih kankoy ke dia. Oh gitu, jadi Gitu. barter juga kita Barter. Jimmy terima gitu. Nggak apa-apa, kita terima. Itu pertama Pak, kita memperlihat tali silaturahmi. Iya betul Gitu. guys, itu salah satunya buat kita bisa bisnis kita jalan terus. Nah betul, gitu. Terus yang mana lagi tuh selain dari itu ada lagi nggak ke tempat-tempat mungkin yang lebih jauh atau kemana gitu? Paling di bahan pokok penjualan gua tuh adanya di distributor, gitu. Jadi kayak di online kan nggak semua orang tiap hari beli ikan lah kan. Iya, iya, Kalau tahu. distributor udah pasti kan. Udah pasti dia nampungkan karena apa? Dia punya kios beberapa kios untuk penjualannya gitu. Iya betul. Gitu. Jadi kalau menurut gua, lu kalau yang mau terjun di bisnis, di usaha kayak gini nggak usah takut. Mau di bidang apapun itu nggak usah takut. Yang penting lu yakin sama diri lu bahwa diri lu tuh mampu. Lu nggak usah janji ke siapapun, lu janji ke diri lu sendiri aja bahwa gua tuh bisa. Ya betul, dan kalian juga kalau sekalian lagi buka bisnis baru atau apapun itu, jangan pernah dengerin kayak orang-orang yang mungkin mau menjatuhkan atau itu bener lah. yang kayak ada yang sirik lah, atau kan kita nggak tahu, kita Betul. tuh bukan sujud ya, tapi kita Iya, kayak betul. namanya manusia gitu Iya. kan, nggak luput dari hal-hal itulah. Betul Apalagi kan banget. kita baru mau bangkit, terus kadang-kadang kan suka ada aja yang orang-orang kayak gitu, entah dari teman, saudara atau orang lain gitu. Jadi Betul. kalian harus fokus aja sama tujuan kalian. Betul Gitu, banget. bener nggak? Betul. Terus kalau boleh tahu Jimmy ada nggak sih kayak jatuh bangunnya di usaha bisnis ini gitu? Waduh, gua tuh jatuh pas gua rinciin ya, gua planning sampai gua hancur, sampai gua gaming-gamingnya itu gua jatuh udah hampir 3 kali. Gitu. Gua mau ngasih saran ke lu nih, tips buat lu. Oke guys, jadi ini ada tips nih dari Jimmy Ya, nih. tips dari Jadi gua. kalian dengerin ya, dengerin baik-baik karena dia udah mungkin berpengalaman. Bagi kalian yang baru-baru mau small business atau mau mulai bisnis, boleh nih kalian aja tips dari Jimmy itu bermanfaat buat kalian. Oke Jim, ayo Ini ajar. tips dari gua tuh. Nih gua kasih tau ke lu nih, kalau lu yang mau terjun di dunia bisnis dan lu mau bangkit dan lu jatuh, bangkit jatuh itu udah hal biasa ya dalam bisnis ya. Ya oke. Cuman gua kasih saran ke lu, musuh terbesar di dalam hidup lu adalah orang-orang terdekat. Tanpa lu sadari, orang terdekat yang mengintai lu setiap hari. Antara lu bangun, antara lu tidur, antara lu maju, antara lu mundur, ya kan? Setelah lu maju, lu jadi bahan bincangan. Setelah lu mundur, lu jadi bahan omongan. Nah betul, jadi pertama itu guys, berarti dari Jimmy itu orang-orang terdekat kita itu yang bisa salah satu apa sih ini ya menggoyahkan kita gitu Menggoyahkan. dalam berbisnis guys. Yang kedua apa Jim? Yang kedua tekad dan keyakinan. Setelah lu gagal, disitulah lu jati diri lu tuh merasa, ah kok gua gagal ya, kenapa dia bisa gua nggak. Karena kayak yang gua bilang tadi kak, lu nggak janji sama diri lu bahwa lu tuh bisa. Sedangkan gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya betul. Sedangkan gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya betul. Nah, Gitu aja mikirnya. Gitu. Kalau orang bisa kenapa gua enggak? Gitu aja. Kalau menurut gua sih kak gitu. ya betul. Terus nextnya Jim, apa lagi Jim? Nah, jadi kalau emang lu kayak mau bisnis, hitungan bisnis apa sih? Bisnis itu kan nggak nentu ya kak, pendapatannya kayak kerja lah kan. Iya. Kalau kerja tiap bulan kita udah pasti kan. Iya kayak kakak kan kerja. Iya, kalau kakak kerja nih. Ya kalau kakak, Iya. iya kalau kakak kan kerja. Jadi Tapi kan nyambil sambil jadi iya, content creator. Gitu lah. Kalau Gitu. kakak sampingan lah ya kan. Nah, kalau kakak kan kerja, jadi itu kan per bulannya itu udah pasti kan. Iya betul. Kalau gua kan, ya gua nggak pasti, tapi gua yakinin itu pasti setiap bulan, ya kan? Karena pengeluaran gua dan pemasukan gua menyeimbangi lah.
mungkin lebih tepatnya kayak kita punya target sendiri kan di gym ya. Iya. Target sendiri kan kita kalau kerja misalkan gaji UMR nih minimal, Iya, misalkan betul. kayak orang-orang kerja nih, kayak mungkin kalau gue salah satunya ya kan gue kerja, terus mungkin Jimmy kan pengusaha atau bisnismen, jadi kayak benar-benar harus punya target nih, gue sebulan harus dapat segini gitu kan, gitu kali Jimmy jatuhnya kayak Betul. punya takaran sendiri atau patokan sendiri Iya. gitu, karena ya yang gaji kita kalau bisnis kan ibarat kan kita sendiri ya. Iya. Kalau kita mau lebih banyak dia pemasukan, otomatis harus kerja kerasnya harus lebih, bener gak Jim? Betul banget gitu. Tuh. Ada lagi nggak Jim tips? Nah, jadi buat lo nih nggak usah takut. Nah, gini Kak, jadi mungkin berbagi tips lagi ya. Iya, Nah, oke. Jadi tips begini, lo terjun di dunia bisnis, mau dunia bisnis kayak dunia kerja, lo menyatakan kehidupan lo sebenarnya kan, ya kan? Hidup ini nggak ada yang nyata kalau bukan diri lo sendiri yang menyatakan apa arti kehidupan yang sebenarnya, kalau menurut gua, ya kan? Itu prinsip gua banget gitu. Jatuh bangun itu udah hal biasa, lu mau kerja pun mau bisnis sama aja. Oh, mungkin tipsnya udah gitu aja guys, tapi buat kalian nih ya, pesan-pesan ada atau apa itu Jim, ada nggak pesan-pesan buat pembisnis itu kan? Pesan-pesan. Nih kalau buat pembisnis, pertama nggak usah takut. Yang kedua lu harus berani gambling, nyali lu harus gede, ya kan? Lu punya uang banyak, mau bisnis tapi nyali lu nggak ada, lu nggak bakal bisa. Nyali itu apa sih? Keberanian. Antara lu mau bangkrut, lu mau sukses, itu urusan belakang, yang penting jalan. Yang penting usaha aja dulu ya. Iya, yang penting usaha aja. Jangan mikirin hasil, yang penting usaha dulu, proses gitu. Nah, karena kebalik lagi kalau usaha itu nggak bakal nyari hasil. Nah, gitu. Tapi jangan lupa kita usaha juga, tapi harus diiringi dengan doa. Nah, gitu. jangan cuma kita usaha itu namanya kita sombong, lupa sama yang di atas. Waduh, bahaya. Itu bahaya juga, oke? Jangan juga sebaliknya kita cuma doa doang tapi nggak usaha, itu juga salah juga. Jadi kita prinsip tuh kalau kita mungkin orang-orang muslim kayak Iya. ya kan? Mungkin kita dibilang ikhtiar, berdoa dan bertawakal. Ya, Gitu betul. kan. Cuman gua mau bukan ngasih saran sebenarnya ya. Gua tuh selalu dibilangin kebahagiaan dunia lu maupun di akhirat lu nggak bakal bisa tanpa orang tua dan guru. Nah, bener banget. Itu banget. Itu benar-benar jadi patokan gua. Restu orang tua juga salah satunya. Iya, itu restu orang tua sama ridhonya orang Minta tua. doa orang tua. Sama restu guru ya yang ngajarin kita, dari kita nggak bisa baca sampai bisa baca lah, Ya, nggak bisa betul. nulis sampai bisa nulis gitu kan. Apalagi orang tua kayak yang membesarkan kita tanpa pamrih. Iya betul. Benar sih Kak gitu. Jadi lu nggak usah takut, lu masih punya orang tua, lu masih punya guru, lu masih punya Tuhan, ya kan? Cuman di zaman sekarang ini loh Kak, yang gue bingung aja Kak, kita yang menjalankan, Tuhan yang mentakdirkan, orang lain yang mengomentari. Bener banget ya sih Kak. Iya benar-benar. Cuman ya mungkin udah zamannya kali ya. Cuman Iya. nggak asik lah kalau dunia nggak kayak gitu. Lu nggak ada bahan bincangan kayak gua kayak gini. Nggak ada warna-warna. Nggak ada warna-warnanya. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada di dunia ini, kalau memang kita kayak dapat masalah, karena masalah itu bikin kita lebih hidup gitu loh. Gila ini guys, sebenarnya nggak cukup sih. Kalau misalnya rame nanti lanjut part 1 ya. Nanti kalau misalnya rame, Mungkin kalau gue misalnya bikin rame, part 2, oke? Gua bikin part 2 langsung gua ajak ke lapak gua. Nah, Oke. mantap Lu tuh. langsung kita bikin apa? Kontennya langsung Ya, ya, bikin langsung di lapak ya, di Di tempat lapangan gua ya. tempat bisnisnya Tempat Jimmy. bisnisnya gua ya. Oke? Buat kalian mungkin udah nonton video ini, jangan lupa pada intinya buat pembisnis harus semangat, Jimmy harus Iya, niat, semangat. ini niat, Ingat, niat terus apa sih, tekad, doa, doa. usaha, ikhtiar, tawakal. Itu salah satu juga tuh sama orang-orang intinya. Terus yang baru buka bisnis baru atau usaha baru, tetap semangat, jangan dengerin orang-orang yang ngomong apa gitu Iya. kan. Pokoknya orang-orang itu ya hanya bayangin aja kayak angin lewat gitu. Iya, Betul banget. jangan dipikirin, jangan kayak ya gue baru Jadi yang mulai. beban ya Kak. Iya, jangan bikin beban, tadi kepikiran malah nggak jalan-jalan usahanya, betul. bisnisnya gitu. Oke, mungkin dari Jimmy itu aja kali ya. Mungkin Iya. dari gue juga sebenarnya sih masih banyak banget yang Banyak bertanya, tapi banget, kayak betul. takutnya kelamaan, takutnya kan lu Kelamaan. pesen. Kalau pesen kalian penasaran atau orang ini rame, nanti kita lanjut ada part 2 nya, oke? Oke. Part 2 kita langsung bikin konten di lapangan gua sendiri ya. Oke, mantap, siap, Tempat siap, bisnis siap. gua sendiri ya. Jadi lu bisa ngeliat gua usahanya tuh apa, bisnis gua tuh apa, lu langsung tahu lapangan gua tuh kayak gimana gitu kan. Ya, boleh. Nanti kita juga bakal atur waktu lagi buat bisa Oke, collab siap. lagi di Iya. channel YouTube gua. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian dapat ilmunya dan dapat manfaatnya dari video ini. Kalau memang suka, like video ini. Tapi jangan lupa gue ingetin selalu untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian jangan ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari gue. Mungkin dari kita udah cukup sekian. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Bye.